Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita menjelajahi diskusi lintas agama dan spiritualitas yang menarik, membangun wawasan, serta mengasah logika. Kali ini, kita akan menyaksikan diskusi yang disajikan oleh Kak Agatha dengan gaya yang baru. Meski tetap penuh dengan candaan dan humor, metode pengajarannya tetap kuat dan mengena, membuat setiap pembelajaran terasa lebih menarik. Bagaimana cara Kak Agatha menjamu tamu yang hadir dalam diskusi ini? Mari kita simak video berikut. Let me do that. Tadi kan kamu bawa dokter ngomongin profesional. Religi memang ada hubungannya dengan profesional. Saya mengikuti Religi kamu adalah aja. kebaikan. Profesional adalah kebaikan. Kebaikan adalah sambungannya Siapa religi. bilang profesional adalah kebaikan? Definisi dari mana itu? Iya, Bang, aku pengen lama-lama sama kamu. Jujur aku naksir, Bun, sama kamu, Bun. Masalahnya saya punya suami, Bang. Ya, tapi maksud aku untuk improve ya, jangan keluar kata-kata yang nggak pantas, janganlah. Untuk kebaikan kamu juga lah. Jadi orang itu tambah Kata yang suka. nggak improve itu pasti dimulai dari si penanya, bukan saya. Host itu selalu mengikuti alur dari yang datang. Hostnya itu selalu mengutamakan toleransi dan sopan. Kalau tamunya tidak sopan, Bunda mengikuti alur aja. Jadi jangan pernah mengatakan atau menarasikan sesuatu yang kamu mulai duluan, lalu kamu seolah-olah menyalahkan Bunda, sayang. Tapi seorang yang religius tidak mudah terpancing emosi. Siapa yang religius di sini? Bunda dong. Saya tidak pernah mengaku sebagai seorang yang religius. Itu kan ungkapan kamu terhadap saya. Apakah ungkapanmu itu sepaham dengan saya? Belum tentu. Gimana? Tapi ya udahlah. Berhubung kamu juga nggak mau tanya atau saya yang mau tanya atau gimana nih? Iya, tanya satu kali lagi, Bun. Kamu aja yang Masih nanya, soalnya nggak Oke. ada jawaban. Oke, ini udah berulang kali aku tanyain tapi tapi belum pernah ada jawaban yang memuaskan itu. Memangnya kalau pertanyaan itu harus dipuaskankah terhadap si penanyanya atau hanya sekedar dijawab? Ya, maksudnya jawabannya itu yang masuk akal gitu loh. Jadi aku nerima gitu. Nanti kalau dijawab masuk akal, si penerimanya yang nggak masuk ke akalnya gimana? Enggak. Aku pastikan aku orang Orang logik. logik ya. Hukum Iya, aja iya. kamu nggak ada, logik. Oke. Silakan. Enggak, aku masih penasaran dulu. Kalau Islam kan itu dihafal ya Al-Quran karena dulu belum ada baca tulis. Nah, katanya di room sebelah Alkitab itu ditulis. Bagaimana ditulis orang dulu belum ada baca tulis, kertas saja belum ada pabriknya. Oke, Gimana baik. gitu loh? Kita jawab dengan logis ya. Quran itu terdiri dari surat bukan? Ya, oke. Terdiri dari kumpulan surat-surat kan? Oke. Kalau namanya surat itu tersirat atau tertulis? Kan kamu Ya, bilang lihat-lihat sih. dihafal, ya kan? Lihat-lihat situasinya dong. Kalau dulu kan zaman dulu Kan kalau Bunda itu situasi sekarang. Sabar, tadi katanya saya mau jawab. Giliran Bunda berlogika, lihat sikon, gimana? Enggak loh, Sekarang saya Bun. tanya, yang namanya surat itu tertulis atau tersirat? Tertulis, oke. Kenapa dihafal saya? Aduh. Namanya Kan dulu. tersurat dan namanya surat itu pasti ditulis cinta, bukan dihafal Oke. sayangku. Logis Oke. ya Bunda sayang? Oke. Logis nggak Oke. nih?
Kalau kamu Logis. mau mengirim surat sama Jawab. orang, Loh. orangnya enggak, iya ya. Logis nggak surat itu tertulis bukan terhafal? Logis. Oke, Ya, sekarang udah gini. bagus itu. Sekarang gini. Oke, contoh Bunda mau ngirim surat sama orangnya itu nggak tahu baca tulis. Ya apa gunanya gitu? Dia Kalau bisanya orangnya mendengar nggak tahu gitu. baca tulis, ngapain diturunin surat? Loh, itu kewajiban sebagai Bang, oke, kita pakai logika ya, Bang. Oke. Saya Oke. tahu Abang nggak bisa nulis. Saya kan bukan orang idiot yang nulis surat sama orang yang nggak bisa baca. Kecuali saya Tuhan. Kecuali saya Tuhan, saya bikin nih orang botol ini ya yang nggak bisa baca tulis ini bisa baca. Itu kalau saya Tuhan. Masalahnya Ya saya nggak bukan boleh Tuhan. dong. Loh, kok? nggak adil dong. Itu Logika. instan dong. Mana ujiannya orang nggak mau berusaha untuk jadi Tadi pinter. katanya mau logika. Kamu kan, kamu marah kalau giliran aku pakai logika, kamu langsung ngadat. Kenapa? Ya, Ya sorry. mari kita pakai otak ya sayang ya, pakai akal, Oke, aku- pakai nalar Iya. ya. Oke. Ini yang ngirim ini bukan orang bodoh ya. Sampai dia nggak tahu. Masa sih saya ngirimin surat sama orang yang nggak bisa baca tulis gitu kan? Ini kan Aduh. nanti Bang, gini Bang. Misal ya, ada 2 orang nih. Ini nggak bisa tulis, ini bisa tulis. Sebagai audiens 1.500 orang, yang bodoh yang mana? Orang yang nulis surat kepada yang nggak bisa nulis. Nah ini ya, ini saya mau tahu. Atau ini orang yang nggak bisa nulis ini ngebodohin dia. Menurut kalian yang mana? Yang bodoh yang ngasih, yang ngasih surat, atau yang bodoh yang nerima surat? Menurut audiens gimana sayang? Yang ngirim surat lebih botol ya. Tahu nggak bisa baca, dikirim surat. Iya. Nah, Kan ada itu solusinya. dia. Solusinya dihafal dan disiarkan. Kan ada solusinya. Jangan solusinya dihafal. Ini kalau yang nulis surat ya, kalau dia bukan kayak saya manusia abal-abal gitu, nggak punya kuasa. Ya minimal kalau dia punya kuasa, bisa baca dong sayang dibikin. Itu tadi kita ke Musa tadi, saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Itu baru namanya kuasa. Kalau disuruh orangnya udah pakai cara yang lain, ini seolah-olah tidak mampu yang nulis surat, yang ngasih surat. Nggak mampu apa-apa sampai disuruh ini mikir pakai cara lain. Ini dong kasih solusi. Namanya Tuhan kok nggak kasih solusi. Ya logika dong. Katanya mujizat. Masa ketuhanan nggak mujizat? Gimana? Enggak. Jangan termakan keegoisanmu, Bun. Saya nggak egois sayang. Saya lagi buka cara pandang kau. Mungkin nggak sesuatu dibilang surat kalau nggak ditulis tapi dihafal. Lucu ya. Wah, harusnya jangan dibilang surat ya. Besok ya. Memorandum. Peringatan. Hafalan gitu. Namanya jangan bacaan dong. Videonya aja baca. Ya itu kan melalui proses, Bun. Melalui proses dulu pertama Iya, dihafal. Terus memang akhirnya adanya fikih peradaban. itu untuk bikin kamu takia sayang. Tuh kan, giliran bunda pakai logika. Kamu ngelesnya di mana-mana. Ini kayak suami ketahuan selingkuh ya, sama bininya ya. Ketahuan kegepset, peluk-pelukan. Oh bukan dia yang iniin aku waktu itu. Iya, kenapa nggak bisa jujur? Susah ya, berat ya. Berlogika itu susah ya sayang ya. Ini masih 80% sih, Bun. Nggak 100% aku masuk gitu penerimaannya gitu. Sisanya 20% itu masih nggak masuk akal aja sih. Gitu. Nggak masuk akal akan apa sayang? Ya tiba-tiba
Tiba-tiba surat dihafal, bukan ditulis gitu. Emang jangankan kamu 80% ya, saya aja 0%. Masa surat kok dihafal? Surat ditulis ya kan? Iya, itu dia. Harusnya ya 0% kamu, aku aja 0%. Masa surat kok dihafal ya? By the way ya, serondeng ya, mau nanya dong. Memangnya ada perintah menghafal? Kan karena situasi terdesak dulu ya. Bukan? Ini seperti suami yang ketahuan selingkuh terdesak gini nih, ngeles mulu. Ini memang kalau kondisi terdesak, suami akan bilang gitu, enggak dia yang deketin gue gitu. Gimana ntar dia ngejawab, ntar dijelasin di belakang layar gitu ya. Aduh. Gimana ya? Gimana ya? Kalau beda iman emang udah susah, Bun. Kok iman susah? Iya, emang susah sih kalau kita mau comparing gitu, pasti ada. Ya, memang Enggak, cocok aja. ini nggak ada ngomongin comparing. Saya cuma nanya, itu kitab katanya kumpulan dari surat-surat. Kenapa surat kok malah dihafal bukan ditulis? Wah, saya cuma nanya itu aja sih Bang. Atau mau ditanya lagi? Siapa sih Bang penulis pertama kitab Anda? Contoh. Oh nggak ditulis ya? Namanya kenapa jadi surat ya? Itu kan melalui proses peradaban. Melalui proses peradaban. Terus gimana dengan kitab yang diturunkan sebelumnya? Kalau sebelumnya udah ada kitab, tiba-tiba peradaban yang ke masa depan lebih blokotok gitu ya. Lebih mundur ya. Kan katanya diturunkan kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya udah diturunin, berarti maju ke depan nih. Malah peradabannya merunduk. Gimana itu? Enggak. Sebelumnya juga dihafal sih, menurut aku. Enggak ditulis. Gimana dihafal? Oh, kitab itu artinya hafalan, bukan tulisan. Saya baru tahu kitab itu bukan tulisan. Ya lebih masuk akal dihafal sih, Bun. Enggak, saya tanya, kan ada ayatnya ya. Kitab ini membenarkan kitab sebelumnya. Kitab Bang, kitab tahu nggak arti kitab? Iya. Kitab Kitab itu yang berbentuk. Oke, berbentuk. Katakanlah berbentuk gitu ya. Itu ya, kalau dulu sudah ada kitab diturunkan. Harusnya ke zaman sekarang itu udah faksimil ya. Iya dong, harusnya tuh lebih canggih dong. Dulu udah ada kitab, ada lembaran surat-surat atau musab-musab. Harusnya ke sini abad ke-7, harusnya udah ada fax ya. Iya, Bunda dulu sampai ke zaman mesin fax ya. Dulu waktu kerja Bunda. Gimana sayang? Ya udahlah, aku ngalah. Yang Bukan kan ngalah, biasanya yang cowok sayang. yang ngalah ya. Jangan bilang ngalah dong. Tidak ada kata ngalah dalam diskusi. Ya cuman tidak bisa mempertahankan argumentasi aja. Bukan ngalah sayang. Kayak pacaran ngalah gitu ya. Bunda jadi lain nangkepnya kalau ngalah. Seolah-olah Bunda ini apa gitu. Ya udah ya, Tuhan memberkati. Ngalah ya sayang ya sama Bunda. Bunda sih bukannya ngalah ya. Bunda dari awal kan udah bilang, Bunda percuma kalau nanya, pasti nggak ada jawaban. Dengar kan tadi Bunda ngomong gitu kan? Nah itu, mending dia aja nanya. Soalnya kalau Bunda nanya pasti nggak dijawab. Halo, selamat malam.
Selamat pagi, Bapak. Oh, pagi. Bentar Ada ya, yang bisa Pak saya ya. bantu? Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Sama terus-terusan nge-gift. Soalnya akun Bunda tinggal Ustazah dan adiknya Ustazah. Tolong dibantu ya, teman-teman ya. Biar nggak kayak tadi. Oke, silakan Banimu. Banimu. Bani Muslim, silakan Bang. Namanya apa Bang? Bentar. Harus kali pakai sansa. Halo? Kau kayak mau dangdutan di roomku. Santai aja dong. Bunda nggak pakai apa-apa sayang. Mesti kali pakai soundcard. Slow aja lah sama Bunda. Bunda mah kasih kesempatan kok ngomong. Jangan lupa tap-tap terus ya. Biar roomnya Bunda itu tegang. Tegang terus. Ya, mari kuatkan room Bunda. Kita naikkan yang lain ya. Halo. Bejo. Halo Bejo. Halo. Lagi tidur ya? Ya udah. Halo. Ya, halo. Gimana, Bun? Gimana? Namanya Bunda nih sekarang. Sejak kapan jadi Bunda nih? Langsung aja ke pertanyaan, gak usah basa-basi dan banyak dicit. Ya, Bunda paling males orang-orang banyak gaya sayang. Berlebihan. Bunda tuh biasa aja. Kamu jangan berlebihan di room Bunda. Gak boleh ada yang lebih menyala dari Bunda. Hargailah tuan rumah. Iya. Oke, ini ada John Rovin. Saya di bawah coba sama tetep player sih ya. Halo Dek. Aku lagi live. Pak hujan, nggak bisa ikut sembahyang. Maaf ya, adiknya Bunda tadi telepon. Adiknya Bunda selalu kecarian Cici, ayo sembahyang gitu. Cicinya lagi mager. Siapa lagi nih yang mau nanya? Hanya. Oh, ini Bilqis Akila. Bun, makan dulu, Bun. Sembahyang lu. Aduh. Mana nih? Cek Kodam, Bun. Bunda hari ini lagi nggak profesi cek Kodam, sayang. Kita naikin yang lain ya. Bilqis enggak. Kita lihat dulu ya om-om soundcard ini. Kenapa dimatiin? Mau nanya apa sayang? Iya, mau nanya masalah Yesus yang digantung. Itu akalnya di mana coba? Kalau Tuhan yang digantung coba. Nggak baca toleransi ya. Sampah kayak kamu nggak cocok di room saya. Ya, sampah itu di bawah aja. Ya, norak. Halo Siti. Halo. Maaf ya, datang itu pakai etika, ya.
kalau datang nggak pakai etika kayak tadi ya. Ini room saya sayang banget gitu ya. Comberan, nggak usah. Saya tetap menghargai iman kamu. Kamu juga jangan mengolok-olok iman orang. Ya, jadilah manusia yang kalau memang kamu beneran manusia. Kamu kayak orang yang nggak pernah diajarkan PPKN ya. Belum pernah belajar PKN ya seumur hidup ya. Ini inget ini salam toleransi. Halo. Salam toleransi. Silakan. Abang Muslim. Ya, Muslim. Silakan mau bertanya Jadi, apa? room ini bagus karena ada salam toleransi NKRI. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang ingin Nggak biasa dicapai memang memelihara Makanya, comberan di Kom. sini. Silakan. tujuan dari room ini apa sumbangsinya kepada negara ini. Ada dong. Ya. Nah, jadi kalau room Sumbangsi yang paling menohok adalah orang Kristen itu jadinya berkumpul di sini sehingga Monas nggak putih. Ya, itu orang Kristen itu jadinya nggak banyak yang demo-demo. Jadinya di sini, jadi jalan raya itu lengang, lancar, jasa. Ya, walau kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, kita nggak merugikan banyak pihak. Sumbangsi yang tertinggi adalah itu. Ya, yang kedua, saya itu menguatkan iman teman-teman saya yang Kristen. Yang ketiga, saya juga membantu kalian yang seumur hidupnya penasaran dengan iman Bunda. oh saya Iya, soalnya Bang, tahu nggak Bang? Yang saya perhatikan ya di YouTube, di sosial media, itu rata-rata ustadznya itu bicaranya iman kami walau mereka nggak tahu. Makanya saya buka room ini biar yang mengikuti ustadz yang ngomongin iman orang itu pada tahu yang benar itu seperti ini, bukan seperti yang difitnahkan orang-orang ya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi ramenya penonton sehingga dapat cuan. oh iya. Nah, Jadi jadi fungsi saya, terutama room ini, adalah membantu supaya alat-alat atau fasilitas umum itu tidak acak-acakan seperti dulu yang pernah terjadi ya sayangnya. oh ya, oke, bagus. Pintar bundanya kalau begitu. Kalau Bunda tidak pintar, Bunda nggak mungkin namanya Oh, iya. ustazah. Jadi Bunda, jadi kita kan NKRI. Udahlah, nanya aja iman Bunda. Bunda dengan senang hati kok ditanya. Yang penting Om tahu bahwa niat Bunda itu adalah menjunjung tinggi toleransi. Paham ya? Bunda itu nggak suka keributan orangnya. Makanya tadi ada oknum ya yang naik itu ya, ribut dengan songkat Bunda turunin. Yang kayak gitu jangan dikasih ruang. Itu bukannya membawa perdamaian, yang ada malapetaka. Ya, jangan bawa malapetaka di room Bunda ya. Kamu nggak penting dan kamu nggak akan dapat ruang di ruang yang penuh dengan toleransi ini. Ya, biarkan room saya ini menjadi room toleransi, bukan room mengerikan seperti yang tadi bawa Sonka. Halo Mas Da. Lagi ngurus bayi. Dibawa dulu ya sayangnya. Semangat Bunda, terima kasih. Bunda bersemangat ya karena dukungan kalian. Daripada macet orasi, mending di room Bunda. Bayangin ya, 1.500 orang kalau nyatu semuanya di jalan. Aduh kasihan itu yang mau beli takjil. Sempit kan? Jadi pada desek-desek, nggak enak, nggak etis.
bikin kemacetan. Mending di room Bunda. Oke, kita naikin yang lain ya sayang ya. Betul Bun. Iya kalau betul tap-tap dong sama nge-gift. By the way, kalian gak mau ngasih THR sama Bunda? Halo Nels Gaming. Halo. Lagi sariawan ya, nggak ngomong. Oke. Pokoknya kalau ke room Bunda jangan sangar-sangar ya. Jangan ribut, bikin malu bulan puasa. Assalamualaikum. Nah, selamat pagi Bang. Iya Kak Agatha, mau nanya boleh nggak? Boleh. Itu maaf ya lancang, tapi kan setahu saya dulu kan Kak Agatha ini muslim ya. Aduh, jangan bicarakan aib saya. Udah tahu lancang, masih diperpanjang lancangnya. Tolong ya, aib saya itu sangat mempermalukan diri saya. Jangan diungkit ya. Bunda malu. Ya, itu Bunda merasa kotor saat itu, merasa bodoh. Aib lah pokoknya. Coba yang di depan aja. Itu alasannya Kak Agatha milih Kristen Ortodoks tuh apa Kak? Karena Bunda suka sembahyang saya. Saya juga sebenarnya masih ragu Kak sama muslim ini. Jadi saya tuh bingung apa mana agama yang harus saya pilih. Saya tuh kayak nggak ada petunjuk hidup loh Kak gitu. Masa nggak ada petunjuk hidup? Makanya Kenapa saya kamu nanya Kak merasa Agatha tidak gitu. punya petunjuk hidup? Oh, kamu pasti belum belajar Islam dengan benar ya? Iya kali Kak. Iya, kamu harus belajar Islam dengan benar. Kamu harus kritis, tanyalah ustadz-ustadzmu, ustadz-ustadz Islam yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Gitu. Oh iya ya Kak. Iya, di sini ya di room Bunda ya. Kalau ada orang yang mau masuk Kristen, Bunda halangin. Kenapa? Biarkan dia cari tahu dulu tentang agamanya. Jangan buru-buru masuk Kristen. Soalnya di Kristen itu berat sekali tantangannya. Ya, mendingan kamu tuh belajar dulu tentang Islam, sejarah Islam, logika. Itu penting sayang. Biar kamu tidak tertipu. Iya ya Kak. Iya makasih ya Kak. Iya, kamu harus ngaji yang benar ya. Atau kamu bisa secara otodidak cari kitab yang ada terjemahannya. Apa yang kira-kira kamu ragukan atau belum kamu ngerti, kamu tanya dengan ustadzmu atau ustazamu. Lalu kamu masukkan ke logikamu. Gitu. Kamu harus kritis. Ya udah ya Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Dulu ya Kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya harapkan ya teman-teman ya. Kalian itu kalau belum mengerti iman kalian, saran saya jangan cari tahu iman Kristen. Nanti oten tambah banyak. Bunda tuh suka repot ngurusin yang mau pindah agama ke Kristen soalnya Bunda mainnya sendiri, independen. Ya, gitu. Ih, si Lisa bilangnya nanti bebong mahal. Tidak seperti itu ya. Gini ya. Saya mau kalian itu berpikir kritis dan benar-benar berlogika. Contoh tadi siapa tadi yang pertama naik? Dia aja logikanya kurang, ya kan? Terus apalagi yang belum ngerti apa-apa begini? Kesian kalau disuruh pikul salib, betul tidak? Kesian.
Ya apalagi yang cengak-cengok ya. Soalnya jadi Kristen itu berat sayang. Susah banget nasi serondeng. Ya, makanya Bunda nggak saranin. Soalnya orang Kristen itu benar-benar tough gitu loh. Gitu ya. Jadi ngapain masuk ke agama Kristen? Tapi dia cuma setengah-setengah. Sayang. Ya kan? Kalau setengah itu gimana ya? Sama aja gitu. Oke, kita naikkan lagi ya. Iya, nggak sembarangan jadi oten. Jadi oten itu orang-orang terpilih, orang-orang yang smart. Bunda aja kalau ketemu oten yang agak kurang-kurang, suruh Bunda mualaf aja dia. Tahu kan? Kalau Bunda suka naikin yang oten ya, cuman agak-agak itu ya, Bunda suruh ke mualaf aja. Males. Oten itu yang masuk room Bunda, itu harus yang berquality. Ya, itu dia. Standarnya beda saya. Di room Bunda nggak kayak room lain ya kan? Abal-abal nggak ngerti, baptis, celap-celup, celap-celup. Bunda nggak bisa sayang. Walaupun kita ya Bunda terutama ya minoritas, ultra minoritas, yang penting ya good quality. Nggak apa-apa sedikit, tapi TOP BGT. Lihat dong, tahu kan ortodok itu gimana? Nggak abal-abal. Ya, kemarin ya Bunda banyak sekali membuat orang masuk Kristen, terus Bunda biarin jadinya oneness. Aduh, sayang kan? Sayang banget gitu. Ujung-ujungnya jadi syeshat. Buat apa? Bunda nggak suka. Bunda sukanya itu yang benar-benar mau dididik ya. Pintar nggak jadi ukuran. Yang penting mau dididik. Itu dia, kuncinya adalah itu. Gitu ya. Apalagi model-model Mokondo. Halo Edi S62. Edi Kumartono. Saya mau ke ortodok. Berat sayang. Mending Protestan aja. Nah, yang masuk ortodok itu ya, aduh siap-siap sakit pinggang, nyeri cangkeng, nyeri kaki, nyeri lutut. Halo Semar. Halo. Temennya Bagong ini. Apa kepanjangan Mokondot sayang? Kita pendekin aja lah, nggak usah dipanjang-panjang. Bunda nggak suka manjang-manjangin persoalan. Singkatin aja. Halo Kronos. Halo. Halo Kak. Halo. Kira ini kondangan. Mematikan songkat kau Nora. Nggak bisa sayang. Kamu harus menghargai Bunda sebagai bintang utama di room ini. Kau tidak boleh lebih kencang suaranya dari Bunda. Saya naik bentar aja. Mau ngapain kamu? Shalom, saya mau tanya sebentar aja ini. Dari awal ini yang salah siapa sebenarnya? Di waktu iblis dibuang, padahal Allah bilang menurut Islam harus sujud kepada Allah. Saya nggak ngurusin agama orang, bro. Ini nggak ngurusin iman orang. Kamu jangan di sini sebagai perusak toleransi.
Bunda sangat mencintai room Bunda ini. Gak usah mencari masalah gitu loh. Norak kamu. Oke, kita naikkan yang lain ya. Bunda nggak ngurusin iman orang. Kecuali dianya sendiri yang mau nanya. Halo Aan Batam. Halo Jona. Ya udahlah, lagi pesan nasi. Jangan pesan nasi goreng di room saya dong. Halo. Halo Putri. Lagi ngamen. Ada uang yang jelas gitu loh. Ini ada begitu banyak yang ngirim permintaan tapi nggak jelas semua. Oke, ini siapa nih? Halo, Triana Pameli. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam. Tetap suarakan kebenaran aja, kita dukung. Dalam... Kasih paus dong. Oke, aman. Apa pausnya aman gitu? Di mana? Di kerangkeng? Oke, terima kasih Pak Ria. Tuhan berkati. Oke. Iya, oke. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya ya, semuanya yang sudah mendoakan aku, yang udah tap-tap ya, yang udah nge-gift. Matikan apanya? Aduh. Apaan? Kaget Bunda sayang. Santai aja sama Bunda ya. Halo 703. Angka ya. Dangdutan dulu deh, dangdutan. Jangan ada musik-musik di room Bunda. Bunda ini suka dengan keheningan, sepi, tidak suka dengan semarak-semarak jalanan seperti itu. Bunda tuh seperti itu. Sesuatu. Malam, salam toleransi Bunda. Malam. Salam toleransi. Iya, disalamin Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak tentang iman Kristen? Enggak ada yang mau ditanyakan, cuma baik cuma kamu tanya aja pertanyaan untuk Bunda. Bunda seneng kok kalau kalian bertanya sama Bunda. Bunda pasti jawab. Cuman jangan barbar ya. Jangan kayak orang mau demo gitu ya. Antri, budayakan antri. Batu nggak kemana-mana, jangan direbutin sayang. Halo William. Halo. Suara jangkrik yang menjauh. Saya ramal, maaf bahwa perut Bunda ada penyakit. Iya sayang, penyakit lapar. Itu memang dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Penyakit lapar itu memang gak pernah pulih dalam satu hari, satu minggu. Pasti lapar, per 4 jam atau 5 jam sekali sayang. Gak usah diramal sayang. Semua orang tahu cinta. Kamu kira saya ini bodoh? Jangan ya sayang, gak usah diramal. Saya punya Tuhan. Ramalan kamu gak laku. Gak usah diramal sayangnya. Yang penting kamu kasih aja Bunda gift yang banyak. Jadi kalau lapar, Bunda ke restoran mahal. Makan yang bergizi dan bersih. Ya kan?
Halo Farel. Halo Kak. Silakan mau bertanya apa? Gimana menurut Kakak persepuluhan? Gimana menurut saya persepuluhan? Iya. Persepuluhan itu ada untuk orang Lewi. Kenapa, Bang? Karena di gereja kami diminta itu Kak. Jadi kayak mana solusinya itu? Solusinya ya dikasih lah. Kalau diminta dikasih, punya duit kok kasih, nggak punya nggak usah kok kasih, utang dulu bos bilang. Terus ini. Dan pula. Loh iya. Jadi kalau persepuluhan untuk untuk operasional gereja ya kok kasih lah. Masa gereja nggak ada biaya operasionalnya? Mana kau? Kalau diminta dikasih, memangnya kau masuk gitu. Gereja itu nggak perlu dibersihkan listriknya, sound systemnya atau apapun. Memangnya kamu dapat dari mana? Tuhan lemparkan dari atas uang-uang itu. Jadi ibaratkan persepuluhan itu Kak, kalau ada jemaatnya 40 orang, kalau rata-rata 40 orang ini 4 juta gajinya sebulan, berapa penghasilannya itu? Penghasilan siapa sayang? Yang mengutip perpuluhannya itu? Ya kamu tanya lah. Ini untuk apa aja? Cangkemmu itu jangan sujon. Kau tanya itu gunanya untuk apa? Itu tugas kamu. Ngapain kau curhat di rumah bunda? Ya kan nggak bisa supaya nanya. Itu kan masalah internalmu. Ya kan? Gitu loh. Jadi kamu biar tahu itu kemana. Ya kamu tanya sama yang mau. Kau nanya sama bunda. Emangnya bunda panitianya? Kan bukan bunda. Gitu. Jadi biasanya yang memungut perpuluhan itu memang untuk berlangsungnya ibadah ya. Gereja itu kan bukan didirikan, bangunannya gereja itu kan bukan langsung tring gitu loh. Itu dipikirin dulu. Jadi kamu sebagai suaranya kayaknya bapak-bapak ya, jangan norak ya. Kamu kalau bapak-bapak ya, mikirnya sampai ke situ. Anak kau atau istri kau aja minta duit, pasti kau minta tanggung jawab kan? Kemana aja nih larinya? Baik-baik kau tanya, jangan curiga. Gak ada pembodohan, kau aja yang bodoh. Kamu kalau nggak mau ngasih perpuluhan, kau ke masjid aja. Ya kok, nggak senang kau ke gereja pindah agama. Tinggal simpel kan? Kamu salah aja besok ibadahnya biar nggak ada perpuluhan sayang. Repot kali hidup kau. Ngapain kau tanya masalah personal gereja kau sama bunda? Kau tanya lah. Sibuk kali kau julid. Ya nggak sih? Tuh di gereja aku nggak ada perpuluhan kakak. Beda-beda kebutuhannya. Halo Bang Tama. Halo Kak. Kak, aku mau nanya. Boleh. Kak ini, aku agak agak bingung nih di bilangan 14 ayat 18. Itu kan dikatakan di bilangan 14 ayat 18 dikatakan Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setia berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Gitu. Nah, itu maksudnya keturunan ketiga dan keempat itu gimana ya Kak? Karena gini, misalnya nih kayak di aku nih sekarang. Nah, aku kan nggak tahu kan, misalnya kayak di kehidupanku sekarang ini mungkin aku menanggung dosa-dosa dari leluhurku, maksudnya 2 keturunan di atasku atau 3 keturunan di atasku gitu. Nah, itu gimana ya Kak? Maksudnya ayat 14-18 ini supaya kita itu diampuni, maksudnya di dosa keturunan ketiga dan keempat itu seperti apa? Apakah kita harus
lahir baru kembali atau gimana gitu Kak? Supaya kita terhindar tuh dari dosa turunan tadi gitu Kak. Halo? Dosa turunan? Iya. Di mana ada kata dosa turunan, sayang? Di bilang 18 Kak. Coba kamu baca. Bunda sih nggak nangkepnya sebagai dosa turunan. Oh bukan ya Kak ya? Baca dulu yang benar. Oke, aku ulangin ya Kak. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa. Dengar. Tetapi, baca sekali lagi. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tidak membebaskan orang bersalah. Kalau dia di atas dikatakan mengampuni, orang bersalah itu minta ampun nggak, sayang? Ya, orang bersalah itu yang dihukum itu yang nggak mau memohon ampun kepada Tuhan. Kan dia dikatakan panjang sabar, ya, mengampun. Nah, masalahnya orang bersalah itu minta ampun nggak? Nah, iya benar Kak. Jadi iya Kak, benar Kak. Gimana? Iya, maksudnya kan diteruskan lagi tuh, bahkan ia membalas sama siapa? Enggak, maksudnya ayatnya bahkan ia membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat gitu. Lanjut. Nah, itu udah selesai itu. Lagi baca ke bawah. Kamu tahu nggak itu konteksnya apa? Nah, suka nyongkel ayat nggak tahu konteks. Ya, itu makanya kamu tahu dulu. Itu orang penyembah berhala. Gimana dia mau diampuni? Orang dia nyembahnya ilah lain. Marah kamu bacanya. Ya, jadi gini, maksudnya gini Kak. Ibaratnya katakan dia kan tidak akan, Allah itu tidak akan melimpahkan dosa-dosanya bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat gitu kan. Nah, maksudnya aku kan nggak tahu nih Kak, leluhurku itu mungkin dulu penyembah berhala atau seperti apa gitu. Nah, kan saya tanya gini Bang, itu orang yang berdosa itu minta ampun nggak? Leluhur kau itu berimankan kepada Tuhan nggak? Nah, itu kan kita nggak tahu dulunya kan gimana kan Kak. Ya kau tanya nenek moyang kau dulu. Oke, kamu baca ini. Ya Kak. Baca ya. Nih, makanya saya bilang nggak ada dosa turunan. Ya. Bentar. Coba kamu buka dulu Galatia 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 5 ya Kak. Oke. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Masa tanggungan bapak kau yang mikul? Itu kan konteksnya adalah orang yang tidak bertobat, ya. Dia tidak bertobat, itu terus sampai kepada keturunannya itu nggak mengalami pertobatan. Apalagi terlebih lagi penyembah berhala ini. Ya, gimana dia mau dibebaskan dari hukuman? Orang dia nyembahnya berhala. Berarti kalau misalnya makanya kita disuruh jangan sesat, jangan menyembah ilah lain, gitu. Nah, berarti kalau misalnya katakan misalnya nenek moyang kita itu katakan penyembah berhala, berarti kalau misalnya keturunan setelah dia sampai keturunan keempat itu tidak melakukan itu, maksudnya dia percaya pada Kristus, berarti kalau dia udah percaya kepada Kristus ya namanya nggak masalah berarti kan? Dong. Iya. Oke. Maksudnya aku itu ke distrik itu sampai keturunan ketiga dan keempatnya itu loh Kak. Iya, kalau si orangnya itu tidak mengikuti perintah Tuhan.
oke. Makanya orang-orang itu kan bilangannya, makanya orang-orang dulu di zaman dulu ya, zamannya para nabi, penyembah-penyembah berhala itu ditumpas sampai ke anak-anaknya. Sebab mereka adalah penyembah berhala. Dan itu tidak benar di mata Tuhan. Itu makanya kamu tuh tahu dulu konteksnya. Iya, oke. Itu. Sebenarnya kedistreknya di sana aja sih Kak. Maksudnya kalau udah, maksudnya dijelasin, maksudnya diperjelas lagi di Galatia 6 ayat 5 ini cukup jelas berarti. Itu tadi sebenarnya yang kamu baca di bilangan itu dari awal dia panjang sabar, mengampuni. Berarti ada yang minta ampun toh? Betul. Loh kalau nggak ada yang minta ampun, apa yang mau diampuni? Episkop. Bentar ya. Subscribe to my channel.